Halo, selamat sore Tribuners. Ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Nah, di Bincang Kecantikan hari ini saya sudah bersama dengan Dokter Mira. Halo, Dok. Ya, halo. Selamat sore. Sore, Dokter. Lagi di mana, Dok? Lagi di Jakarta, kebetulan. Lagi Liburan, Dok. liburan. Iya. Iya. Mm-mm. Heeh. Dok, dokter prakteknya di mana, Dok? Kan ini pertama kali, Dok, saya ketemu dokter. Ya, saya prakteknya di Lampung Tengah. Nah, di situ Mm-mm. saya praktek di RSUD Demang Sepulau Raya. Kemudian keduanya di rumah sakit swasta RSI Asyi Sifa, Yukum. Kemudian yang ketiga di Klinik Rahayu. Mhm. Sibuk ya, Dok? Banyak bener prakteknya. Iya. Dok, hari ini kita mau ngobrol soal krim merkuri ya, Dok ya, yang sampai sekarang ini masih cukup banyak ditemuin. Mm-mm. Ya, Iya, benar. ya boleh dijelasin nggak, Dok? Kita langsung aja, Dok ya, mengenai krim merkuri ini, Dok. Oke. Ya, pertama-tama kita jelasin dulu ya, krim merkuri. Krim merkuri ini merupakan krim yang biasanya digunakan untuk memutihkan kulit. Nah, kenapa dia memakai kandungan merkuri? Karena merkuri ini dapat menghambat proses dari pembentukan sel pigmen di kulit, sehingga kalau kita memakai krim yang menggunakan merkuri ini, kulit yang tadinya gelap akan dengan cepat menjadi lebih putih. Nah, ini biasanya digunakan paling banyak di benua Afrika dan benua Asia karena memang rata-rata kulit ras di benua Asia dan Afrika rata-rata berkulit gelap. Dan satu lagi, karena paradigma kita biasanya kulit putih dianggap merupakan standar kecantikan. Nah, di sini yang harus kita rubah gitu. Mm-mm. Iya. Nah, Dok, eh, merkuri ini dia hanya terdapat di krim saja, yang sering Mm-mm. disalahgunakan ya, Dok ya, oleh si Iya, oknum-oknum tertentu ini. iya. Kalau selama ini kan Mm-mm. orang kan taunya kan hanya di krim aja, Dok ya. Tapi sebenarnya Iya. ada di produk lain nggak sih, Dok? Oke, ya. Merkuri ini sebenarnya dia bermanfaat sekali pada industri-industri, misalnya pada kesehatan, industri kesehatan. Nah, di sini dia bisa sebagai pengawet. Biasanya itu bentuknya timerosal. Nah, di sini dia berfungsi pengawet pada vaksin, ya, misalnya vaksin DPT, vaksin hepatitis, influenza, terus juga pada industri pertanian, bisa sebagai pestisida, seperti itu. Terus juga bisa pada industri baterai, ya. Nah, terus bisa juga pada industri, apalagi itu banyak ya. Pokoknya pada industri-industri listrik, misalnya lampu merkuri. Nah, di situ kita gunakan memang untuk industri-industri. Cuman selain manfaat yang banyak, tentu dampaknya pun sangat besar bagi lingkungan gitu. Mm-mm. Itu Iya. itu selain sebagai pemutih ya yang biasanya ditemukan pada krim-krim merkuri. Mm-mm. Iya. Nah, itu eh, krim merkuri yang disalahgunakan itu yang sering disebut krim abal-abal itu ya, Dok ya? Ya, jadi krim merkuri ini sudah tidak digunakan lagi sebagai pemutih, ya, Mm-mm. karena efeknya pertama jangka panjangnya bisa merusak ginjal, terutama ginjal, ya, bisa juga merusak ke sistem saraf pusat. Nah, terus bisa juga ke kulit. Kalau kulit, dia efeknya biasanya iritasi, kemerahan, terus juga eh, kulit menjadi cepat putih yang jelas ya. Karena iritasinya karena dia ada efek pengelupasan juga dari merkuri ini. Kemudian juga bisa karena dia semakin tipis kulitnya sehingga terjadi jaringan paru. Itu untuk kulit. Terus dampak yang
paling berat yang pernah kita temui itu kasus Minamata. Minamata disease di Jepang ya, itu kasus keracunan akibat merkuri, di mana pabrik baterai membuang limbahnya ke laut, sehingga ikan-ikan memakan dari merkuri ini, dan ikan-ikan itu dimakan oleh apa namanya orang-orang di sana, sehingga menyebabkan kelainan yaitu Minamata disease, di mana terdapat gangguan sistem saraf pusat. Itu bisa gangguan dari kehilangan pandangan, terus ototnya jadi lemah, lama-lama bisa kelumpuhan dan koma, kemudian meninggal. Itu yang paling Mm-mm. berat. Iya. Dok, mungkin nggak sih dok itu merkuri itu ditemukan kayak di lotion, di serum gitu, yang selain krim itu dok? Bisa ditemukan. Makanya kita kalau misalnya mau membeli krim, produk-produk itu, kita harus mengecek apakah sudah terdaftar di Balai BPOM. Nah, nanti di situ di kemasannya akan ada tuh nomor registrasi BPOM. Nah, misalnya kita masih ragu nih dengan nomor itu, bisa kita cek langsung ke website BPOM-nya. Nah, itu biar kita ngecek supaya pasti. Karena BPOM kita sendiri itu membatasi untuk pemakaian merkuri eh, kurang dari 1 miligram per kilogram. Jadi itu hanya untuk bahan-bahan tertentu saja. Jadi bukan untuk krim pemutih ya. Jadi kalau untuk krim pemutih sendiri, dia tidak dianjurkan lagi, sudah dilarang Mm-mm. Iya. gitu. Nah dok, tadi kan dokter kan sudah menjelaskan dampak kalau kita menggunakan krim pemutih yang dia mengandung merkuri itu ya dok ya. Tapi kalau si merkuri ini ditemukan di produk lain yang untuk tubuh gitu dok, seperti lotion gitu, itu dampaknya seperti apa itu dok? Dampaknya dia bisa menyebabkan kerusakan yang tadi, karena kalau kita dioleskan di kulit, dia bisa masuk ke dalam aliran darah, sehingga efeknya sistemik, bisa mengenai ginjal, kemudian hati, kemudian bisa ke sistem saraf. Terus kalau misalnya ibu hamil, bisa ke janinnya, nanti janinnya bisa ada kelainan saraf seperti itu. Itu Mm-mm. yang efek yang bisa ditimbulkan akibat dari pemakaian lotion atau krim pemutih yang mengandung merkuri. Karena mekanisme penyerapan dari di kulit itu bisa melalui jaringan kulitnya sendiri, atau melalui folikel rambutnya, atau melalui kelenjar minyak atau kelenjar keringatnya, sehingga sampai ke aliran darah. Seperti Mm-mm. itu. Iya dok. Nah, eh, krim atau dia lotion itu dia yang mengandung merkuri itu dok, itu tuh kita bisa mengenali nggak dok dari fisiknya itu, mungkin seperti dari bentuk krimnya atau dari aromanya gitu, bisa nggak dok? Ya, kalau dari WHO itu dia menyatakan bahwa krim krim merkuri ini dia berwarna abu-abu dan juga bisa berwarna kekuningan. Nah, terus dia lebih mengkilat seperti mutiara. Itu yang WHO. Terus bisa juga kita lihat dia lebih lengket. Kemudian dia kalau kita cium akan berbau seperti bau logam. Nah, karena baunya ini kadang produsen itu memberi aroma yang sangat kuat, wangi-wangian yang sangat kuat. Itu biasanya sih yang kita bisa ciriin. Nah, Mm-mm. eh, tapi eh, untuk memastikannya memang kita harus periksakan ke laboratorium, karena kita nggak bisa menfitnah itu krim. Oh, krim ini nih menurut kita ada ciri-ciri yang tadi, terus kita fitnah itu ada krim merkuri. Itu jangan ya. Nanti kita bisa dipidanakan kalau memang itu tidak ada merkurinya.
untuk lebih pastinya kita harus cek ke laboratorium Mm-mm. kandungan merkurinya gitu. Iya. Gitu juga dengan ada juga kan yang pakai setrikaan lah ya, pakai emas. Nah, kalau emas memang bisa, cuman itu kalau kandungan merkurinya sangat tinggi. Kalau dia nggak tinggi, dia nggak akan berubah. Jadi tetap dengan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan kandungan krim tersebut ada merkuri atau tidak, ya. Mm-mm. Iya dok. Nah tadi kan dokter kan juga sempat bilang ya dok ya, kalau supaya kita nggak terjebak dengan krim merkuri atau krim abal-abal apapun itu kan kita harus ngecek BPOM-nya. Cuman Mm-mm. dok kan ada oknum dia yang iseng memalsukan nomor BPOM-nya itu dok. Itu gimana dok? Kan bisa Ya, dibuat-buat itu dok ya. ya, kalau untuk nomor registrasi itu memang kita bisa tempel di mana aja ya. Heeh. Tapi untuk memastikannya tetap kita cek ke website BPOM nomor registrasi yang tertera di situ. Insya Allah nanti keluar gitu Mbak. Mm-mm. Terregistrasi atau enggak itu udah jelas. Terus bisa juga dari komposisinya. Komposisinya kan biasanya di krim itu ada komposisi tuh. Nah, di situ ada kandungannya enggak, ada bacaannya ada merkuri atau ada poison atau bisa juga di situ hindari kontak dengan logam atau perhiasan. Nah, itu kita curigai bahwa krim tersebut mengandung merkuri. Itu kalau kita aware ya gitu. Mm-mm. Iya. Tapi kan kan kadang ada dok itu krim itu dia yang tempatnya itu polos semua gitu loh dok, nggak ada Mm-mm. tulisan komposisinya itu dok, gimana itu? Oh ya, itu yang biasanya yang polos seperti itu beli online atau memang resep dari dokter? Karena kan beda. Kalau resep dokter itu dia hanya untuk penyakit tertentu, jadi itu tidak bisa diperbanyak atau diperjualbelikan gitu. Kalau yang misalnya polos saja ya, misalnya ada. Tapi kalau misalnya dia di online dia polos saja, itu harusnya tidak ada yang jual seperti itu. Mm-mm. Hmm. Kecuali memang dia pergi dari dokter, pergi ke dokter, mendapat terapi dari dokter, ya itu bisa polosan saja bisa. Dan itu biasanya untuk kasus tertentu, Mbak. Jadi bukan untuk diperbanyak dan diperjualbelikan. Itu salah. Itu Mm-mm. namanya krim racikan dokter dengan resep dokter. Beda dengan yang dikomersilkan ya. Mm-mm. Iya. Nah, dok, ada yang bilang kalau salah satu ciri-ciri dia krim pemutih itu dia mengandung merkuri itu putihnya instan dok, cepet banget Ya udah putih, benar, bener ya dok ya? ya benar. Bisa dalam 2 minggu itu udah langsung putih orangnya, ya. Terus juga ada di beberapa penelitian, kan dia efeknya kadang mengiritasi. Nah, kadang ada juga orang yang tidak berefek apa-apa ke kulitnya, cuman putih aja, seperti itu bisa. Tapi itu krimnya mengandung merkuri. Jadi tidak setiap orang yang menggunakan merkuri dia kulitnya bisa berefek iritasi, kemerahan seperti itu enggak. Jadi Mm-mm. memang untuk memastikan dia keracunan merkuri, ya tadi apakah dia sudah ada gejala sistemiknya, misalnya ke ginjalnya atau ke sarafnya. Nah, itu kita cek kadar eh, apa kadar merkurinya ya di dalam darah maupun di dalam urin. Iya. Nah dok, kalau dokter ketemu nih ya sama pasien yang dia sudah terlalu ketergantungan merkuri ini dok, Mm, cara dokter melepaskan dia ketergantungan dari merkuri ini gimana dok? ya, cara kita melepaskannya tentu kita harus stop semua krim yang mengandung merkuri tersebut, ya. Karena ini kalau untuk merkuri sebenarnya tidak ada fenomena rebound. Beda sama pemakaian hidrokinon, ya. Jadi dia ya udah kita stop aja krimnya. Kemudian kita cek, kita lakukan pemeriksaan lengkap.
cek darah, cek urin, seperti itu. Nah, apabila dia kadarnya tidak terlalu tinggi, maka kita anjurkan untuk memakan makanan sayur-sayuran, buah-buahan yang mengandung antioksidan yang tinggi. Nah, tapi kalau misalnya kadar merkurinya tinggi, biasanya kita lakukan terapi kelasi atau terapi di mana memasukkan obat khusus yang berfungsi untuk mengikat logam berat seperti merkuri supaya kita buang nanti. Jadi bersih lagi seperti itu. Itu Iya. dilakukan dengan dokter khusus ya, ahlinya. Iya. Nah, kalau si pasien ini sudah terlanjur ya dok ya, sudah terlanjur terkena dampak merkuri yang dokter sebutkan tadi itu apa yang dokter lakukan dok untuk membantu si pasien ini dok? Terlanjur misalnya dia mempunyai gejala yang tadi. Ya, akibat si Iya, krim tadi itu. iya. Tetap kita stop semuanya ya. Kita edukasi yang jelas bahwa pemakaian ini tidak baik ya. Terus yang tadi saya bilang banyakin makanan sayur-sayuran dan buah-buahan. Terus selagi itu misalnya ada gejala yang tadi kita lakukan pemeriksaan lengkap yang Mm-mm. seperti yang saya bilang tadi. Terus Mm-mm. misalnya yang tadi saya bilang sih. Mm-mm. Pemeriksaan baru setelah itu ada penanganan lebih lanjutnya dok ya. Ya, penanganan lebih lanjutnya yang tadi terapi kelasi akan dilakukan apabila kadar merkurinya tinggi atau cuman cukup dibiarkan saja. Nah, untuk orang yang misalnya kadar merkurinya tidak terlalu tinggi, kadang bisa hilang dalam 2 sampai 9 bulan. Tergantung dari pemakaian merkurinya, konsentrasi pemakaian merkurinya. Makin tinggi dia makin lama dia untuk pembuangan dengan sendirinya. Mm-mm. Iya. Nah dok, ini tadi kan dokter kan bilang itu kalau kita melepaskan dari merkuri ini tidak ada efek reborn, berarti nggak ada kayak efek breakout atau apa gitu, nggak ada ya dok ya? Nggak ada, insya Allah nggak ada. Kusem-kusem gitu nggak ada dok ya? Ya pasti nanti dia akan balik lagi ke kulit asalnya. Karena kan memang sudah genetiknya dengan kulit yang mungkin berwarna gelap. Seperti itu, dia akan balik lagi dan mungkin dia akan mengeluh itu kusam. Mm-mm. Iya. Ini berarti bisa aja dok nanti si pasien ini protes ya dok ya, kok kulitnya nggak cerah gitu ya, nggak sebagus Ya, pas pakai merkuri gitu ya dok ya. iya, bisa. Makanya kita harus edukasi yang benar ke pasien. Mm-mm. Beda lagi dengan pemakaian hidroquinon. Itu emang ada ribonnya. Nanti mungkin hidroquinon bisa selanjutnya ya. Mm-mm. Iya, boleh dok. Ide nih dokter ini. Iya. Nah dok, bicara soal krim online dok ya. Sekarang ini kan Hmm, banyak banget yang dijual krim online. Di e-commerce pun banyak banget ya dok ya. ya. Nah, Hmm, gimana sih dok tips dari dokter itu supaya kita tidak terjebak membeli krim abal-abal pas kita beli krim online ini dok? ya. Pertama, tadi kita cek dulu ada registrasi BPOM-nya atau enggak. Mm-mm. Ya, kalau memang tidak ada, ngapain kita beli? Ya. Terus kedua, misalnya kita BPOM-nya ada nih. Kita cek lah itu nomornya di websitenya BPOM. Insya Allah nanti keluar. Ya. Nah, setelah aman baru kita beli. Terus misalnya di e-commerce itu ada, kan biasa ada apa sih? Kayak ciri-ciri krimnya kan ada tuh, apa sih? Deskripsi produk ya. Nah, di situ kita baca. Biasanya komposisinya ada di situ apa aja. Nah, komposisinya itu biasanya kalau ada yang baik, produsen yang baik, dia akan mencantumkan kalau memang ada merkuri gitu. Tapi kalau tidak, biasanya eh, misalnya ada racun, poison misalnya. Terus tadi misalnya hindari kontak dengan eh, gold, silver, atau perhiasan. Nah, itu berarti kita curigai ada merkurinya.
Nah, kandungan merkuri ini memang untuk setiap negara itu berbeda-beda, boleh atau tidaknya. Kalau di Eropa itu sudah tidak boleh lagi, dan beberapa negara di Afrika juga sudah tidak boleh. Cuman kalau di Indonesia masih bisa dengan kandungan di bawah 1 ppm. Tapi itu bukan untuk pemutih, hanya sebagai pengawet atau sebagai istilahnya untuk industrinya, gitu. Untuk Mm-mm. kulit ya. Iya. Iya, Dokter Mira, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan, Dok? Halo, Dok? Mau dengar suara deh. Halo, Dokter? Mau dengar ya? Dok? Suara saya kedengeran nggak, Dok? Nggak dengar. Nggak ada ya, cukup. Oh, oh, udah cukup ya, Kira Dok ya? Iya. Oke, Dokter Mira, ya, terima kasih banyak halo. ya, Dok ya, atas waktunya, Dok ya. Oke ya, sinyal dia. Halo, Dokter. Ya, Iya, terima halo. kasih banyak ya, Dok ya, atas waktunya, Dok Oke, ya. ya, sama-sama. Iya, sampai ketemu lagi. Ya, mari. Ya, Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng Dokter Mira. Sampai jumpa lagi di Bincang Kecantikan berikutnya. Selamat sore.